bersyukur kepada Tuhan karena kami dapat beribadah melalui YouTube pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Kabeh padha muji Allah kamu yo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum masuk jauh ke lebih dalam lagi, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah membantu kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah yang saat ini akan kami lakukan, kiranya boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Gimana nih, masih semangat kan? Kalau masih semangat, mari kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Selanjutnya kita mau persembahan nih adik-adik. Untuk adik-adik semua yang mau persembahan, uangnya bisa dikirimkan langsung ke gereja oleh mama dan papa ya. Nah, sambil persembahan diedarkan, mari kita pujikan lagu Beri Syukur. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bila
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami berkat senantiasa ini Tuhan. Terima kasih pula untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati pula tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau boleh memberikan mereka berkat senantiasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum membaca firman, mari kita semua siapkan dulu Alkitabnya masing-masing ya. Kalau Alkitab kalian sudah siap, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo teman-teman, halo adik-adik semua, apa kabar? Tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah apa lagi ya? Sudah persembahan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kira-kira mau menyanyi dulu? Kita mau menyanyi apa ya? Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pertemukan kami kembali pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, telinga kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mau membicarakan tentang satu karakter yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan buat kita, ada satu cerita yang akan kita lihat bersama. Teman-teman mau kan melihatnya? Disimak baik-baik ya. Semoga teman-teman senang melihatnya. Di suatu malam yang sangat teduh, ada seorang anak yang tampak tertidur sangat pulas. Tiba-tiba sepertinya dia sedang bermimpi. Dia bermimpi dia sedang bermimpi. Dia menemukan sebuah gelas.
Dia duduk dan mengambil gelas itu. Lalu dia membukanya. Dan dalam gelas itu ternyata ada banyak potongan-potongan kata dalam kertas. Dan saat dia membuka yang pertama, ada tulisan pedang roh. Berarti dia harus mencarinya. Wah, ada banyak pilihan. Mana dia harus pilih? Bukankah tadi bertuliskan pedang roh? Wah, ternyata dia pilih yang itu. Lalu gadis itu mengambil satu lembar lagi. Dibuka kembali. Apa yang tertulis ya teman-teman? Ikat pinggang kebenaran. Mari kita mencarinya. Wah, dia sudah menemukan beberapa ikat pinggang. Mana harus pilih? Coklat, hitam, atau yang merah? Dia harus ingat-ingat. Tadi ikat pinggang apa ya? Ikat pinggang yang mana yang akan dipilih? Wah, akhirnya dia memilih ikat pinggang kebenaran. Selanjutnya, dibuka kertas yang ketiga. Bertuliskan apa ya? Kasut kerelaan. Harus memilih kasut kerelaan. Yang biru, yang coklat, atau yang pink ya? Yes. Nah, selanjutnya gulungan yang mana ya yang dipilih? Masih ada beberapa gulungan lagi. Perisai iman. Yeay, dia menemukan perisai imannya. Gulungannya tinggal sedikit. Pilih yang mana ya? Ketopong keselamatan. Ada banyak pilihan. Kira-kira yang mau dipilih yang mana ya? Yang bikin selamat. Harus yang bikin selamat dan aman. Yeay. Gulungan berikutnya sudah hampir selesai. Apa ya tulisannya? Baju sirah keadilan. Wah, ada dua pilihan. Mau baju yang mana? Dia pilih tentang keadilan. Tersisa satu gulungan. Oh, terakhir gadis ini harus berdoa. Ada keselamatan,
ada iman, ada keadilan, roh, kebenaran, kerelaan. Apa maksudnya ya? Nah, adik-adik terkasih, tadi diceritakan ada seorang gadis kecil yang sedang bermimpi. Mimpinya dia harus menemukan beberapa benda sesuai gulungan-gulungan kertas yang dia baca. Tapi maksudnya seperti apa? Kenapa ada banyak sekali kata-kata yang dia harus sesuaikan dengan barang yang ditemukan? Baiklah, sebelumnya kita akan mendasari dari firman Tuhan. Ternyata semua itu ada loh di Alkitab. Bacaan untuk minggu ini terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Teman-teman nanti bisa minta tolong kakak atau mama atau papa untuk membacakan buat adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar satu karakter yang Tuhan inginkan untuk kita punyai, yaitu tentang kesetiaan. Adik-adik tahu nggak kesetiaan itu apa sih? Setia, S-E-T-I-A. Setia itu patuh bisa, taat bisa, terus berpegang teguh bisa. Contohnya seperti apa? Contohnya itu misalnya nih adik-adik itu diajak pergi ke Indomaret, lalu harus antri di kasir. Nah, kalau kita punya sikap yang setia, kita akan setia menunggu sampai antrian kita di depan kakak kasir. Lalu jika adik-adik punya janji sama teman, oh temanku sedang sakit, aku mau telepon, mau menanyakan kabar, tapi bagaimana ya, kok gelap begini, hujan begini. Oh, tidak apa-apa, aku akan tetap setia meskipun hujan badai. Aku masih ingin deh telepon, mungkin dia sedang menungguku, aku harus memenuhi janjiku. Ya, seperti itu setia. Setia itu taat, bisa patuh, dan berpegang teguh pada janji. Nah, seorang anak Tuhan juga harus setia kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita, maka kita juga harus setia. Nah, bagaimana ya caranya supaya kita bisa setia? Caranya seperti yang ada di cerita yang tadi. Kita lihat ya, di gulungan yang pertama, dia menemukan tentang ikat pinggang kebenaran. Nah, nih, ini kebaca nggak ya? Atau begini, ini tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu adik-adik harus bisa jujur terhadap apa yang terjadi. Jadi nggak suka bohong ya. Kalau kita mau setia, jadi anak yang setia harus berani
jujur, tidak berbohong. Kalau memang kita salah, kita mengakui dan minta maaf. Gitu ya. Ada lagi. Terus tadi menemukan kata baju sirah keadilan. Nah, kalau baju sirah keadilan, nah ini keadilan nih. Kalau anak Tuhan mau jadi seorang yang setia, cara berikutnya adalah adik-adik tidak pilih kasih. Adik-adik mau berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih. Jadi adil buat semuanya. Kalau punya mainan dan ada teman atau saudara yang mau pinjam, boleh nggak ya kira-kira pinjam? Nah, boleh dipinjami. Itu namanya bisa berbuat adil dan tidak pilih kasih. Enggak aku mau kasih pinjam temanku yang rambut panjang, yang rambut pendek, enggak mau. Adik-adik harus belajar mengasihi semua orang. Tidak pilih-pilih lagi ya, mengasihi semua orang. Nah, cara setia yang ketiga adalah apa ya? Kasut kerelaan. Nah, rela apa ya? Kita rela mau menjadi saksi Tuhan. Contohnya bagaimana? Kita mau menunjukkan cara atau sikap yang baik sehingga teman kita, adik kita bisa sukacita kalau ada kita, bisa tersenyum kalau ada kita, bisa seneng deh kalau ada Tara main ke rumahku. Nah, itu namanya kita rela menjadi anak yang membuat damai semuanya. Lalu berikutnya, jangan lupa perisai iman. Nah, supaya kita jadi anak yang setia, kita juga tidak lupa bahwa kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Dengan iman ini, kita nggak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Misalnya, besok aku ada lomba. Aku ada lomba nih, tapi aku takut bersaing dengan teman-teman. Tidak usah takut, kan kita punya iman. Jadi tidak usah takut melakukan hal baru. Dan kita tidak usah berpikiran jelek sama teman-teman kita. Boleh gak sih punya pikiran jelek? Jangan ya. Karena kita punya iman, kita tidak usah takut. Kita berani melakukan hal baru. Lalu setelah itu, kita punya keselamatan. Jadi anak yang setia buat Tuhan Yesus, kita harus ingat bahwa kita ini anak-anak yang sudah diselamatkan loh. Jadi kita harus mengucap syukur Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita untuk menyelamatkan. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan menaungi,
menemani, dan menyertai semua aktivitas kita. Kita ini anak-anak yang diselamatkan loh. Gitu ya teman-teman. Yang berikutnya adalah pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik, teman-teman semua, mungkin ada yang belum bisa baca Alkitab, tetapi setiap minggu kita diajari bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan sesuai dengan firman yang telah dituliskan di Alkitab. Meskipun kita mungkin tidak bisa baca, tetapi kita hidup dari firman Tuhan yang telah mengajarkan kita. Begitu. Dari semua yang Tuhan inginkan, kita kan mau belajar setia nih. Bagaimana sih supaya bisa setia? Yang tadi, yang sudah Mbak Ana sebutkan, ada kebenaran, ada keadilan, ada kerelaan, ada iman, ada keselamatan, dan roh. Tuhan sudah membekali semua itu. Jadi adik-adik bisa melakukan, bisa menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang baik, berani berbuat, ya saya salah, saya minta maaf ya, berani berkata benar. Misalnya ada teman yang bilang, kita mencuri yuk. Loh, mencuri tidak baik. Tidak, aku tidak mau. Mau berbuat adil, mau berteman dengan siapa saja, rela menjadi anak yang mudah tersenyum, yang mau menghibur teman-teman, punya iman kepada Tuhan Yesus dan percaya jika Tuhan pasti menaungi setiap aktivitas, setiap jalan kita. Bisa ya jadi anak yang setia, tidak usah takut walaupun hujan. Aduh, aku mau pergi sekolah minggu nih, ya hujan, gimana nih? Aku ingin tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walau badai menerjang, hujan yang sangat keras, aku tetap mau pergi untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu ya adik-adik. Satu lagi. Dari semua sikap, dari semua bekal yang sudah disebutkan tadi, satu hal juga yang terpenting, bahwa kita membawa diri untuk berdoa. Saat kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan agar kita bisa menjalankan seturut kehendak Tuhan. Jangan lupa berdoa juga. Jadi anak yang manis dan setia di hadapan Tuhan. Nah, selesai firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhanku yang baik, terima kasih atas berkat, bekal yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami percaya kami bisa berbuat benar, kami bisa berbuat adil, kami bisa rela jadi pembawa damai sejahtera. Kami punya iman dan kami sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin.
Nah, selanjutnya kita mau bikin aktivitas. Tapi sebelumnya kita mau baca satu ayat dulu ya, sebagai ayat indah dari Efesus 6 ayat 10. Teman-teman tirukan ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di hadapan Tuhan di dalam kekuasaan kuasanya. Baiklah, sekarang kita siapkan aktivitasnya terbuat dari kertas origami. Teman-teman siapkan satu kertas origami. Warnanya boleh apa saja. Boleh yang bolak-balik, yang warna berwarna. Boleh yang seperti ini kan, satunya putih, satunya kuning. Pertamanya kita lipat jadi 2. Seperti ini ya. Sekarang timbul ada jejak lipatan. Kita gunting. Nah, sudah terbagi 2. Selanjutnya kita lipat kembali. Kita lipat lagi. Sama dengan kertas yang berikutnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sama. Kalau sudah, kita ambil lem. Satukan antara kertas yang pertama dengan kertas yang kedua. Sudah ya. Nah, sekarang kita mau lipat per bagian. Jadi seperti ini, sesuai dengan bekas jejak lipatan ya. Seperti ini, sebentar. Lalu seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Lipat lagi. Begini. Nah, lalu kita akan lem bagian yang berwarna ini. Cheese. Tutup. Cheese. Ups. Tutup. Nah, sudah jadi seperti buku. Kita catat ya. Hari ini kita belajar tentang setia. Nah, setia. Saya mau jadi anak setia. Caranya bagaimana? Benar. Saya berani berkata benar. 2. Adil. Saya tidak lagi pilih kasih. 3. Rela. Saya rela menjadi anak pembawa damai sejahtera. 4.
selamat. Saya adalah anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang kelima, iman. Yang keenam, roh. Yang ketujuh, saya bawa dalam doa supaya saya jadi anak yang setia, benar, adil, rela, keselamatan, iman, roh, dan berdoa. Semoga bisa ya. Nanti dikumpulkan, difoto, dan dikirimkan di WA grup Balita Kecil. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang saat ini boleh berjalan dengan lancar. Inilah akhir dari ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi kami dan memberi kami berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dengan bersemangat untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.